Cek cek, tes 1 2. Ini kedengaran gak sih? Bentar-bentar. Oh iya, gambarnya belum ditampilkan ya. Nah, oke. Assalamualaikum. Halo teman-teman, aku Jani. Pada video ini kita akan mempelajari bagaimana manajemen informasi dan basis data dapat berperan besar dalam meningkatkan tata kelola lembaga pendidikan Islam. Lebih dari itu, kita akan mencoba mengintegrasikan manajemen informasi dan basis data sebagai gagasan konseptual, ide, dan menuangkannya ke dalam karya ilmiah. Sebelum itu, aku jelasin dulu ya bagaimana konsep manajemen informasi dan basis data dapat meningkatkan tata kelola lembaga pendidikan Islam. Dan nanti aku kasih tahu bagaimana integrasi keduanya dapat diuraikan dalam bentuk karya ilmiah. Di era digital, lembaga pendidikan Islam menghadapi tantangan besar. Data tersebar di berbagai unit, laporan lambat, proses administrasi manual, dan keputusan sering tidak berbasis bukti. Ada apa ya? Kenapa jadi gini? Padahal, teknologi dan data sebenarnya bisa membantu lembaga menjadi lebih efisien, akuntabel, dan responsif. Untuk memahami integrasi manajemen informasi dan basis data, kita harus memahami alurnya. Dimulai dari data, yaitu fakta mentah. Ketika data diolah, data berubah menjadi informasi. Jika informasi dianalisis dan dibandingkan dengan pengalaman atau teori, ia berubah menjadi pengetahuan yang menjadi dasar kebijakan, memastikan data berkembang menjadi pengetahuan yang bermanfaat. Mekanisme integrasi manajemen informasi dan basis data berlangsung dalam 4 tahap. Yang pertama, data dikumpulkan dari berbagai sumber, baik itu dari aspek siswa, santri, keuangan, absensi, maupun sarpras. Selanjutnya, data-data tersebut disimpan dalam basis data terpusat untuk kemudian diolah melalui sistem informasi sehingga menjadi laporan berupa tabel maupun grafik. Nah, selanjutnya informasi tersebut digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Basis data adalah fondasi yang menyimpan informasi penting lembaga secara aman dan terstruktur. Tanpa basis data, manajemen informasi tidak dapat berjalan dengan baik. Sementara, manajemen informasi adalah proses yang mengubah data menjadi sebuah informasi yang bernilai. Integrasi keduanya menjadikan tata kelola lembaga yang lebih profesional, efisien, dan juga akuntabel. Pada sekolah madrasah, integrasi data dan SIM terlihat pada penggunaan EMIS, database BOS, dan aplikasi kepegawaian. Di pesantren, integrasi muncul pada database santri, database hafalan, sistem keuangan syariah, dan aplikasi absensi QR Code. Semua contoh ini menunjukkan bagaimana data membantu untuk mendukung transparansi layanan, monitoring, dan juga evaluasi. Di perguruan tinggi keagamaan Islam seperti di UIN, integrasi sistem informasi sangatlah kompleks. Siakat mengatur semua proses akademik. SIPKD membantu keuangan dan juga perencanaan. LMS, Learning Management System, menyediakan pembelajaran berbasis digital. Dengan integrasi basis data dan manajemen informasi, perguruan tinggi tentu menjadi lebih efisien dalam melayani mahasiswa. Oke, sekarang udah tahu kan ya bagaimana konsep manajemen informasi dan basis data. Sekarang yuk kita bahas bagaimana mengintegrasikan manajemen informasi dan basis data, kemudian kita jadikan sebuah gagasan konseptual, ide untuk selanjutnya kita tuangkan ke dalam karya ilmiah. Teman-teman, sebagai mahasiswa kita perlu mampu menganalisis integrasi ini dalam bentuk karya ilmiah. Bagaimana caranya? Pertama, identifikasi terlebih dahulu masalah tata kelola dalam lembaga pendidikan. Seperti misalkan data tidak akurat, laporan lambat, atau data tersebar. Kedua, pilih konsep manajemen informasi yang relevan, seperti data processing, information flow, dan sistem pengolahan data. Ketiga, tentukan model basis data, baik relasional, hierarkis, atau terpusat. Keempat, analisis hubungan integratif bagaimana data valid mengubah keputusan. Kelima, tawarkan solusi berbasis sistem informasi
seperti EMIS, SIAKAT, database alumni, dashboard, atau dashboard data. Berikut beberapa contoh penelitian atau karya ilmiah terkait manajemen informasi dan basis data. Contoh, analisis implementasi EMIS dalam penguatan tata kelola madrasah, atau pengaruh pemanfaatan EMIS terhadap efektivitas pengambilan keputusan di lembaga pendidikan Islam. Ada juga dampak penggunaan sistem informasi akademik SIAKAT terhadap ketepatan pelaporan akademik di perguruan tinggi keagamaan Islam. Nah, jadi teman-teman nanti bisa kembangkan masing-masing ya, sesuai dengan konteks masalah di lembaga pendidikannya apa, dan solusi yang relevan apa, seperti itu. Saat menulis karya ilmiah, kita juga terbantu oleh aplikasi seperti Zotero, Mendeley, Google Scholar, Open Knowledge Maps, dan Publish or Perish. Aplikasi ini membantu kita mengelola sumber ilmiah, membuat citasi otomatis, memetakan topik, hingga mengakses data penelitian secara cepat. Penggunaan aplikasi ini menunjukkan bahwa penelitian modern harus berbasis data dan terintegrasi dengan teknologi. Nah, melalui integrasi manajemen informasi, basis data, dan tata kelola pendidikan Islam, kita dapat memahami bahwa data bukan sekedar arsip, tetapi fondasi pengambilan keputusan yang berkualitas. Kita juga mampu menyusun kerangka karya ilmiah dan menghasilkan ide penelitian yang kuat, relevan, dan aplikatif bagi pengembangan pendidikan Islam. Oke teman-teman, demikian aku Jani. Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan like and subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.